Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama Muhammad. Karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Terus dia komentar soal abang gitu. Yes. Ya kan? Iya. Mengatakan saya melacurkan, saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Yang bagian mananya tuh abang dibilang gitu? Ya nggak jelas, gitu loh. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan. Gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu JSON script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli kan? Itu kan cuma search sedikit sudah. Makanya saya bilang Roy Suryo, tolonglah media kalau mau mengambil alih beragamlah supaya tidak ada kesempatan bagi ahli tersebut untuk menipu kalian. Kecuali kalian senang ditipu. Itu kesalahan media. Selalu minta itu yang namanya ya kan? Iya. Semua tahu, akhirnya kata orang Prancis, knowing everything is knowing nothing. Bang. Iya. Ya, saya sebagai korban ya tidak bertanggung jawab terhadap isi video tersebut maupun informasi di dalamnya. Ya, saya nggak tahu motifnya ya. Yang pasti ya, saya di sini adalah korban rekayasa AI oleh pihak yang membuat, ya, pihak yang memproduksi dan menyebarkan video tersebut. Ya, saya katakan lagi, saya adalah korban rekayasa AI. Saya tidak tahu siapa yang membuat, siapa yang mengunggah, siapa yang menyebarkan. Itu karena ini sudah dilaporkan kepada pihak penegak hukum, maka pihak penegak hukum bertanggung jawab untuk mencari ya siapa yang memproduksi, bagaimana diproduksi, pakai apa AI generated AI toolnya dan segala macam. Ya, meskipun saya sekarang dituduh sebagai pembuat atau yang mengatakan hal-hal yang ada dalam video tersebut. Dalam konteks informasi video audio visual yang di-generated, yang dihasilkan dengan AI, ya, saya sebagai korban ya tidak bertanggung jawab terhadap isi video tersebut maupun informasi di dalamnya. Ya, mereka yang memproduksilah yang bertanggung jawab mengklarifikasi kebenaran atau ketidakbenaran informasi yang terkandung di dalam video tersebut. Kemudian hotel kami dapat bantuan dan penginapan. Kalau makanan hotel untuk berapa kamar tuh? Saya bisa untuk perempuan. Iya, berapa kamar total? Itu kita tutup. Kira-kira ada berapa? Ada 27 kamar ya. 27. Nah, ini penting nih. Siapa yang bantu? Ya. Pejuang. Ada berapa orang? Ya. Nggak, saya harus gali. Berapa orang? Di mobil itu ada. Rip, buka aja Rip. Ya, buka aja Rip. Ya, berapa orang? Buka aja. Bang Jogja. Bang Arif, bentar. Bang Jogja. Setelah ini Bang Arif saya kenal juga Bang. Dia pernah mau ngajak saya mau gabung sama mereka juga, tapi saya nggak mau. Maksudnya setelah ke Bang Rismon ini? Iya. Setelah Bang Rismon geser? Iya. Anda diajak juga? Iya. Kapan saya ajak? Buktikan dong. Di gedung MK buat sidang. Saya ajak apa? Ajak bergabung sama timnya Pak Arif. Tapi saya nggak mau. Yang ngajak siapa? Tim apa? Saya nggak punya tim. Sampai sekarang pun Rismon RJ saya tidak ikut-ikutan. Iya. Jangan dong Jadi gitu begini, loh. Arif Saya ini tidak- klien saya, Adinda. Saya tidak hati-hati ngomong Pak. Bentar Bang Rasman. Bentar. Yang ngajak siapa? Bapak tidak ke Solo, tidak ke Jogja. Saya penanggung jawab ke Solo Jogja. Bentar, oke. Yang ngajak siapa? Waktu Bentar, yang ngajak siapa? mereka berdua istrinya. Enggak, mereka berdua siapa? Ajak Iya. apa? Ini istrinya Bang Arif. Iya. Iya, istri saya ajak apa? Yang ngajak siapa? Bang Arif atau istrinya? Ajak apa? Katanya- Hati-hati. Enggak, sebentar. Yang ngajak siapa? Berdua. Mereka berdua Bang ajak Arif saya. dan istrinya. Loh, saya tidak kenal Anda. Ajak kita semua Jangan ajak. bohong lah Bang Arif. Kita ini sama-sama orang Sulawesi Bang, ya. Bang, Jadi begini Bang. Bang, maaf Bang. Saya mau sanggah dulu. Ya, ini Saya istrinya baru ini kenal, bagian Abang. dari TPU juga. Oke. Saya Kan baru bagian dari kenal manajemen Abang Gibran waktu Game. dikenalin sama Bu Mary. Iya. Kayaknya Abang di KNPRI kan? Itu baru Bang. Saya nggak di pergerakan KNPRI, waktu jual mau di buku, TPU, Bang. enggak. Nggak ada yang Saya saya netral. yang saya ini nggak ada. oke. Berarti- Nggak ada yang saya
ngadiin ke baik. dia. Ya, Bang Eman. Maaf, Nggak ada, maaf. nggak ada. Oke. Sekali lagi, Oke, jangan silakan. sangkut pautkan dengan RJ-nya Rismon ke saya ya. Iya. Saya tidak ada urusan. Ya, betul. Cuma persahabatan saya sama Rismon tidak bisa dipisahkan. Ya, betul. Iya kan? RJ tidak ada urusan sama RJ. Yang Iya kan? jelas, Ini selama ini sudah hampir 1 tahun. ini, dari 2025 ini jangan sampai jadi begini juga karena saya difitnah jadi begini juga nih. Nggak apa-apa. Jangan sampai. Iya. Saya akan tetap Ini pada fitnah. pendirian Tidak saya ada. kalau menyuarakan kebenaran dan Jangan. kejujuran, Bang Eman, ya. Kita ini orang Sulawesi. Orang Sulawesi ada namanya Pace nasi. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini ya cukup dan juga menarik ini teman-teman, yaitu mengenai dugaan kasus ijazah palsu dari presiden yang ketujuh, yaitu dari mantan presiden yang ketujuh, yaitu Joko Widodo. Nah teman-teman, seperti yang kita lihat di dalam video barusan bahwa dugaan ijazah palsu ini yang membongkar bahwa ijazah beliau ini adalah palsu, yaitu Rismon dan juga Roy Suryo dan begitu juga Dr. Tifa dan beserta kawan-kawan. Namun dalam hal ini teman-teman, yang dihebohkan oleh publik akhir-akhir ini yaitu si Rismon Syanipar, yaitu yang paling arogan dulu membongkar bahwa kasus ijazah palsu daripada Pak Joko Widodo ini adalah palsu. Namun dia berbalik arah, atau dia sekarang ini sudah mengakui kembali bahwa dia ini ada kesalahpahaman antara Pak Jokowi dan juga dirinya sendiri, sehingga saat ini Roy Suryo, Rismon Syanipar mengakui kembali bahwa ijazah beliau itu adalah asli. Nah dengan itu dia saat ini bukan menjadi teman lagi dengan Roy Suryo CS, namun saat ini sudah menjadi lawan teman-teman, karena si Rismon Syanipar ini telah balik arah dari tim RRT dan itu dia telah kembali bersama-sama dengan Pak Jokowi, yaitu mengakui bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo itu adalah asli. Nah yang dihebohkan sama publik atau para netizen-netizen yang menjadi heboh saat ini, kenapa si Rismon Syanipar ini secepat itu berbalik arah dari tim RRT atau Roy Suryo CS dalam hal ini. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa si Rismon ini yaitu pengkhianat, dan ada juga yang mengatakan teman-teman yaitu mantap Rismon karena telah tahu apakah itu ijazah asli atau palsu. Dan dengan itu si Rismon sekarang ada yang mengatakan dia ini pengkhianat, dan ada juga yang mengatakan dia ini adalah orang yang tidak mau berlarut-larut dalam kebohongan. Nah sehingga dalam hal ini terjadi kesalahpahaman atau terjadi masalah yang serius antara Roy Suryo dan juga Rismon, sehingga dalam video ini si Rismon tantang Roy Suryo CS, dan dengan itu menjadi publik heboh teman-teman, dan para masyarakat mengatakan dalam hal ini melalui kolom komentar itu tak bisa komentar saya, tapi saya yakin nanti di pengadilan akhirat itulah yang pengadilan yang tak bisa dipermainkan lagi. Ingat, berpihaklah yang benar, jangan ragu. Rismon sudah hilang urat malu, mulai menjilat. Siapa yang di sini malu menontonnya? Nah, tentu dalam hal ini teman-teman, masyarakat atau para netizen mengatakan bahwa si Rismon saat ini sudah hilang urat malunya dan menjadi pengikut dari pembohong, karena saat ini teman-teman dugaan ijazah palsu ini banyak sekali hampir semua masyarakat Indonesia yang percaya bahwa ijazah beliau itu adalah palsu. Kenapa? Karena sudah banyak sekali bukti-bukti yang kuat mengatakan bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Namun sampai saat ini juga Pak Jokowi masih belum memperlihatkan ijazah aslinya. Dengan itu masyarakat mengatakan, kenapa seribet ini dan seruet ini, hanya menunjukkan ijazah saja tapi seperti membongkar aib sendiri. Seharusnya Pak Jokowi memperlihatkan ijazah itu adalah salah satu kebanggaannya sendiri, karena Pak Jokowi ini lulusan dari universitas ternama yaitu UGM, Universitas Gadjah Mada. Nah dengan itu mereka juga mengatakan dalam hal ini mereka malu sendiri menonton kelakuan
pengakuan Rismond di publik atau di media-media sosial, karena si Rismond dulu yang paling arogan, seperti singa, dan sekarang sudah menjadi kelinci liar, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan, yaitu si Rismond ini tadinya seperti harimau dan sekarang sudah jadi ayam sayur. Sepertinya hampir sama dengan cerita di Pati. Orang yang menggebu-gebu tiba-tiba membela orang yang dia serang dengan uang. Malaikat pun rela jadi setan. Bilangan orang lain pencilat, dia biangnya ternyata. Dulu garang, sekarang seperti kerupuk kena air lembek. Nah, dengan itu banyak sekali yang masyarakat atau para netizen yang saat ini kecewa dengan si Rismond Sianipar ini, karena mereka mengatakan dulu si Rismond ini dia paling arogan daripada Roy Suryo, tapi kenapa seketika balik arah? Apakah karena si Rismond ini juga, teman-teman, diduga bahwa dia ini adalah ijazah palsu juga. Dengan itu mereka juga mengatakan jangan-jangan inilah alasan si Rismond balik arah, karena mereka itu sama-sama berijazah palsu. Di sini juga ada yang mengatakan proses peradilan terlalu lama, mengakibatkan adanya lobi-lobi di belakang dan main-main senderan. Begitulah kalau orang mau perang, takut mati perang belum dimulai sudah stroke duluan. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan.